Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. In this occasion, we will talk about standardized tests versus teacher made tests. Now, let's see the definitions of standardized tests. Standardized tests can be said as the tests that are prepared, usually commercial, to provide accurate and meaningful information on students' level of performance. The keyword of this test is commercially used. Jadi, biasanya digunakan secara komersial, artinya ketika Anda mengikuti tes ini, Anda harus bayar. Nah, karena ini dibuat oleh tim ya, oleh tim dan dia terstandar. Nah, the preparations of scores it can be based on national and subnational norms, or can be as international also. Jadi biasanya itu terstandar nasional atau subnasional. Nah, ada juga yang terstandar internasional ya. This is some example of a standardized test that met by some institutions. The first one is TOEFL. TOEFL is set as standardized test, terstandar dia. Jadi untuk mengukur kemampuan bahasa Inggris seseorang, kita menggunakan TOEFL ya. This test can be said as test of English as foreign language ya. The acronym TOEFL ya stands for test of English as foreign language. So this test used for foreign language students, not for students in English speaking countries. This test is made by Educational Testing Service, and this test is used to indicate English proficiency to colleges and universities and to government and agencies for placement of students in universities. Jadi secara umum untuk melihat kemampuan ya profesiensi bahasa Inggris seseorang. And the second example of standardized test is MLAT. This stands for Modern Language Aptitude Test. This test is made by John B. Carroll and Stanley at M7. It is team that made this test. This test is used to predict how easily and rapidly students will learn a foreign language in their usual classroom situations. Jadi secepat apakah atau mudah enggak siswa untuk mempelajari bahasa Inggris itu bisa dilihat dari hasil MLAT ya. Modern Language Aptitude Test. Tes aptitude yaitu tes bakat. Kalau yang berbakat biasanya lebih cepat daripada yang tidak berbakat. And then OPT. OPT is consists of Oxford Placement Test. This is used as placement test, tes penempatan ya. This test is made by David Allen. The purpose of this test is to measure general English ability of non-native English speakers. Still, for non-native English speaker, you can use OPT. Standardized tests have been used several reasons. The first one, it can be used to select and place students into classes, programs, special school, or colleges. Jadi ketika diberikan tes, siswa biasanya digunakan untuk menyeleksi ya atau penempatan. Menyeleksi misalnya seleksi masuk perguruan tinggi, seleksi masuk program doktor misalnya, seleksi atau seleksi special school ya, misalnya seleksi masuk
sekolah berstandar internasional. Nah, dulu ada sekolah berstandar nasional di Indonesia yang sekarang sudah ditiadakan. Itu biasanya menggunakan standardized test untuk placement, penempatan. And then determines honors, award, or scholarships. Biasanya untuk meraih beasiswa, penghargaan dan segala macamnya itu juga dilihat dari hasil tes terstandar. And then decide whether student should advance to the next level. Untuk memastikan apakah seorang siswa itu naik ke level berikutnya atau tidak, and then evaluate the effectiveness of instructional programs. It can be also used to evaluate the effectiveness, ya. Biasanya misalnya untuk melihat keefektifan program pembelajaran, misalnya ada tes UN misalnya. Nah, itu bisa dilihat dari hasil UN-nya bagaimana rendah atau tinggi. Kalau terlalu rendah berarti instructional program di sekolah tersebut kurang efektif. And then apply for federal funds. Apply for federal funds, misalnya kita mau mengajukan pembiayaan penelitian misalnya dan sebagainya. And then some standardized tests also be used to diagnose students' problem in learning. Nah, biasanya diagnostic test ya. Diagnostic test itu biasanya untuk mendiagnosa, mendeteksi ada enggak siswa itu mempunyai masalah dalam belajar. And then conduct the research untuk kebutuhan penelitian. Nah, itulah beberapa kegunaan dari standardized test, kenapa alasan seseorang untuk mengikuti standardized test ini. Nah, nanti tergantung dari tujuannya, maka akan dipilih jenis tes terstandar yang sesuai nantinya. And then the types of standardized test ada beberapa, ada 2 jenis ya. Standardized test itu the first one aptitude test. Ini adalah semacam tes bakat ya. And then the second one is achievement test. In aptitude test, this test is used to measure general intellectual aptitude. Jadi kemana bakatnya? Misalnya Anda mau memilih jurusan atau prodi bahasa Inggris, idealnya seharusnya mengikuti aptitude test, tes bakat. Punya bakat enggak di bahasa Inggris? Nah, kalau tidak ada apa ya? Ada kemungkinan berisiko nantinya di perjalanan, sehingganya malas aja mengikuti pelajaran yang ada di yang disajikan pada prodi bahasa Inggris itu sendiri. Tapi kalau sudah aptitude testnya sudah nampak bakatnya di sana, memang ada kecenderungan, memang suka ya untuk belajar bahasa Inggris, itu bisa dilihat dari aptitude test. And then aptitude to do well in college or vocational training programs, reading aptitude, mechanical aptitude, or perceptual aptitude. Nah, ini jenis-jenis ya, jenis aptitude yang biasanya dengan menggunakan standardized test, misalnya kita ada mengukur bakat membaca, ada jurusan-jurusan tertentu ya, misalnya pada jurusan teknik, misalnya yang mana. Nah, itu kita bisa menggunakan aptitude test. Idealnya seperti itu, supaya you can learn smoothly in the universities. And then achievement test. This test is to measure skill and knowledge learned in school. Untuk mengukur skill atau knowledge, misalnya pada TOEFL, itu kan untuk melihat knowledge-nya atau skill-nya. Nah, this is achievement batteries, diagnostic test, or subjective specific test, etc. Nah, kalau achievement, kalau skill yang dipelajari di sekolah misalnya berarti itu
biasanya tes terstandarnya kalau di sekolah namanya UN, ujian nasional. Nah, karena pandemi ujian nasional kemarin itu tidak diadakan ya. Nah, sebelumnya selalu diadakan untuk melihat ketercapaian atau pengetahuan siswa selama dia belajar. And then there are some advantages of standardized test. Ini ada beberapa advantages, kelebihan ya, keuntungan mengikuti dari standardized test. Plus minusnya seperti apa? The first one, easily administer and take a little time. Secara umum mudah untuk diadministrasikan tes terstandar ini. Kenapa mudah diadministrasikan? Karena rata-rata tes terstandar itu menggunakan semacam tes close-ended. Close-ended test itu maksudnya tes yang sudah disediakan jawabannya, seperti multiple choice, true false, ya, matching test, seperti tes soal yang menjodohkan ya, menjodohkan antara bagian kiri dan bagian kanan. Nah, itu makanya easily administer karena jawabannya sudah jelas. Kalau jawaban betul misalnya B, ternyata siswa menjawab C, berarti jelas salahnya ya. D kalau salah nilainya 1 misalnya. Kalau salah nilainya 0, betul 1. Jelas. Nggak bingung mengadministrasikannya. And then the score allows simple comparisons between students, school, district, state, and nations. Ya. Bisa melihat perbedaan antara students, antara kemampuan siswa atau kemampuan sebuah sekolah, distrik, kan dilihat dari rata-ratanya, ya. Misalnya dari sekolah SMA 1 Padang misalnya, dapatlah rata-rata dari hasil UN-nya berapa, misalnya rata-ratanya 92, nampak ya. Lalu di distrik, nah ternyata dari distrik sebuah kabupaten atau kota terlihat siapa yang tertinggi dan siapa yang terendah. Makanya setiap kota dan kabupaten itu berlomba-lomba supaya bagaimana siswa-siswanya mencapai nilai UN yang bagus. Sehingga banyak tuntutan ini itunya. And then all students required to answer the same questions. Jadi siswa semuanya memperoleh pertanyaan yang sama, ya, pertanyaan yang sama. Mau siswa yang ada di Sumatera Barat, misalnya siswa yang ada di Jakarta, yang ada di Sulawesi sana, kalau yang namanya tes UN itu biasanya, nah itu yang UN itu yang terstandar, yang versi sekolah ya. Nah itu semuanya pertanyaannya sama. And then carry scientific credibility and traditions. Oke, nah ini bahwasanya tes itu scientific ya, kredibel, jadi percaya lah ya, apanya kevalidannya karena memang sudah divalidasi. Tes itu sangat minim sekali terjadi kesalahan-kesalahan seperti pada umumnya yang biasanya tes-tes yang tidak terstandar. And then unparalleled for certain purposes. Unparalleled for certain purposes. Tidak paralel dia untuk tujuan-tujuan tertentu karena digunakan secara umum. Ya, secara umum apanya? Penggunaannya hasil tes tersebut. And then provide permanent record of behavior when they are returned. Oke, ada permanent record-nya, catatan permanen, hasilnya seperti ini, tesnya jelas ya datanya. And then high predictive validity.
Validitas prediktifnya sangat tinggi. Apa itu validitas prediktif? Nah, ketika hasil tes itu diperoleh, maka bisa memprediksi bagaimana ke depannya siswa tersebut. Misalnya ketika dilihat UN-nya tinggi, bisa jadi peluang masuk perguruan tingginya juga tinggi. Jadi bisa diperkirakan seperti itu. And then, although standardized tests have advantages, but these tests also have disadvantages. The first one is the content is problematic. Kontennya problematik. Sekarang kita fokus ke contoh UN ya, nah, karena itu yang lebih familiar dengan kita. Kenapa kontennya problematik? Karena secara kurikulum misalnya, ini sebagai contoh, ketika siswa dituntut bisa mempunyai kemampuan misalnya reading ya, kemampuan readingnya seperti apa, lalu kontennya mungkin akan berbeda ketika di Padang dia menggunakan karena ada pertimbangan apa namanya konten-konten kedaerahan, maka bisa jadi dia menyajikan kontennya, teksnya Malin Kundang, rupanya orang Jawa Barat dia menggunakan teksnya misalnya mungkin tokoh-tokoh cerita legenda yang ada di apa ya di Jawa Barat lagi, siapa lagi namanya itu ya. Jadi kontennya akan berbeda-beda. Atau ada jurusan yang berbeda. Misalnya anak-anak IPA misalnya bisa jadi konten yang diberikan selama ini lebih kepada konten-konten IPA. Beda lagi dengan anak sosial atau sejarah kontennya yang diberikan. Jadi akhirnya jadi problematik, makanya dikombinasikan biasanya ya. Ada di dalam tes tersebut, tes reading misalnya, yang beda-beda topiknya. Nah, seperti itu. And then the range of test can access is limited. Range ya. Nah, ini bisa terbatas ya dari tes tersebut karena jangkauan yang ada pada tes itu ya sesuai dengan konten tadi, tidak mengakomodir semua ya, semua test taker atau test taker orang-orang yang mengikuti tes tersebut. And then little help in identifying students who need either support. Sangat kecil sekali misalnya peluang untuk membantu siswa-siswa yang need either support, misalnya butuh support karena sesuatu hal, ya, dukungan karena sesuatu hal, misalnya ada siswa ternyata yang mengikuti tes itu bermasalah matanya bermasalah, sementara nggak bisa diberikan keistimewaan dengan font huruf yang ada pada tes, ya. Jadi kalau font hurufnya misalnya 12, ya 12 semuanya, maka susahlah dia membaca. Sementara dia misalnya butuh font tulisan tesnya itu agar bisa dia membaca dengan baik dengan font 18 misalnya. Nah, ini dia standar karena semuanya sama. And then are not useful in conducting external curriculum audit. Nah, biasanya ini tidak digunakan ya untuk mengaudit kurikulum eksternal karena dia diseragamkan. And then have limited use in assessing student exit outcome. Nah, juga
penggunaan untuk menilai kemampuan siswa atau target pembelajaran itu terbatas juga. Karena bisa jadi target pencapaian pembelajarannya itu masing-masing sekolah, kalau kurikulum kan itu lebih umum, kurikulum yang ada KIKD-nya. Nah, penjabaran dari KIKD itu tujuan pembelajarannya itu lebih spesifik, itu guru-guru masing-masing mengembangkannya. And then I'm not helpful in assessing students on kurikulum yang ada di sekolah masing-masing karena penyebaran tadi memang terbatas ya. And then ya efeknya itu tidak terlalu membantu jadinya. And then the impact on instructions is problematic. Impact ya, efek dari pembelajaran itu menjadi bermasalah ya, dampaknya itu, dampak dari pembelajaran itu menjadi bermasalah karena dalam pembelajaran belum tentu seragam ya dalam menerjemahkan kurikulum, lalu use of test result is limited. Penggunaan tes, hasil tes juga terbatas. And then we come to teacher math test. In teacher math test, this is vice versa of kebalikan ya, contrast with standardized test. Teacher math test dia bukan tes terstandar karena dia dibuat oleh guru. Ya, the tests are given to assess student learning, to increase student learning, and to guide instructions. Dibuat oleh guru karena guru yang membuat, tentu dia lebih itemnya itu, pertanyaan itu lebih kepada betul-betul apa yang sudah diajarkannya, ya, tidak akan melenceng. Nah, kalau ada guru membuat tes, dia pasti apa yang sudah diajarkan itulah yang ditanyanya, tepat sama sekali, ya. The purpose of this test to cover more of the curriculum, untuk mengcover kurikulum ya, karena kurikulum itu secara umum KIKD-nya nanti SKKD-nya kan guru yang mengembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran masing-masing, lalu bisa tercover jadinya apa yang disajikan oleh kurikulum tersebut. And then count more final grades than other form of assessment and evaluation. Nah, ini bisa untuk melihat final grade, hasil akhir dari penilaian yang selama ini yang dilakukan di kelas. Meanwhile, the advantages and disadvantages of teacher math test, you can see this, the comparison of advantages and disadvantages. The first in advantages of teacher math test reflect instructions and curriculum. Betul-betul merefleksikan, melihatkan pembelajaran dan kurikulum, betul-betul apa yang diajarkan oleh guru, nah itulah yang terpampang dalam tes. And then may not reflect content standard, disadvantages-nya bisa jadi tidak merefleksikan konten standar. Konten standar ini biasanya yang diberikan KI ya, kurikulum nasional misalnya, karena masing-masing memahami dan menerjemahkannya akan berbeda-beda nantinya. And then sensitive to students' ability and needs. Kalau advantages-nya sensitif ya to student ability and needs. Tadi ada dicontohkan, misalnya ada seseorang siswa itu yang butuh font besar, jadi guru bisa memberikan pengecualian. Untuk yang siswa yang satu itu diberikan font yang lebih besar, kan guru lebih tahu dengan kondisi siswanya. Jadi apa yang dibutuhkan, guru tahu sekali bagaimana dia membuat tes itu. Oh, kalau seperti ini tesnya siswa saya tidak akan mampu ini mengerjakan. Oh, seperti ini mereka pasti mampu. Oh, kalau seperti ini terlalu mudah buat mereka. Dan itu sangat sensitif sekali, guru bisa menakarnya.
Little variety in types of assessments used. Nah, ini juga little variety ya, penggunaan penilaiannya juga sedikit. Nah, ini disadvantages-nya karena memang digunakan untuk informasi tingkat sekolah saja, tidak bisa digunakan sebagai misalnya hasil tes seorang anak itu 90, kita belum bisa bilang wow ya, belum bisa bilang wow karena dia menggunakan teacher made test. Bisa jadi 90 yang ada di sekolah itu, di sekolah lain itu ya soal yang seperti itu untuk sekolah lain misalnya 80 atau 75. Nah, di tempat lain 75 itu sudah tinggi. Di sekolah ini mungkin 90 itu hal yang biasa-biasa saja. And then can be made to reflect small change in knowledge. Bisa merefleksikan ya small change in knowledge. Ada perubahan ya pada pengetahuan siswa, memperlihatkan kemampuan siswa, and then informal or unstandardized. Disadvantages-nya adalah informal. Informal ini atau unstandardized, tidak terstandar. Karena seperti yang tadi ya, nah karena dia tidak terstandar, bisa jadi nilai itu berbeda-beda sense-nya ya pada setiap sekolah. And then provide immediate feedback about students' progress. Kalau teacher made test langsung bisa diberikan feedback ya. Sementara itu disadvantages-nya concern about reliability, concern about validity, reliability dan validity-nya sudah teruji, sementara pada teacher made test belum tentu teruji. Bisa jadi masih ada kesalahan-kesalahan pada tes karena keterbatasan ya pengetahuan guru itu dalam mengkonstruk tes tersebut. And then considering about making tests for the students, the teacher must concern about types and time duration of tests. That commonly, this is time that must be considered by teachers based on the type of the test. Jadi kalau true false item itu adalah soal benar atau salah ya, correct or incorrect. Misalnya siswa memilih statement tersebut correct or incorrect, itu per itemnya 20 sampai 30 detik. Jadi kalau true false items ini ada 30 soal, berarti kita perkirakan saja. Misalnya taruhlah rank tertinggi 30, berarti 30 dikali 30 90 detik. 90 detik itu sama dengan 1,5 menit ya. Nah, berarti 1,5 menit untuk 30 soal untuk true false. And then multiple choice fact atau yang soalnya yang factual. Nah, multiple choice ini 40 sampai 60 detik. Artinya 1 menit dalam satu soal rata-ratanya. Nah, boleh kurang karena dia berkisar 40 sampai 60 tergantung dari language level of your students nantinya. And then one word fill-in ya. One word fill-in 40 sampai 60 juga 1 menit. Sementara kalau ada multiple choice kompleks ya. Kalau kompleks itu mungkin soalnya lebih sulit dan rumit, itu butuh waktu 70 sampai 90. Artinya 1,5 menit ya pada satu soal. And then matching. Kalau matching itu soal menjodohkan. Matching ini stemnya harus berbeda dengan choices.
item itu soalnya misalnya bagian kirinya kalau ada 5 item maka pilihannya choices-nya harus 6, harus berlebih. Karena ini gunanya untuk di structure ya, untuk jawaban pengecoh supaya siswa berpikir lagi untuk memilih mana yang lebih tepat. Tapi kalau sama jumlahnya, mereka bisa tebak-tebak saja. Kalau ini enggak, mereka betul-betul memikirkan jawabannya. Nah, ini 2 sampai 4 ya, 2 sampai 4 menit untuk 5 stem ya. Untuk 5 soal maksudnya. 2 sampai 4 menit ini. And then short answer, jawaban ringkas itu untuk satu soal juga 2 sampai 4 menit. Multiple choice calculation, kalau ini ada unsur matematikanya yang butuh waktu untuk mencari jawaban melalui rumus-rumus itu 2 sampai 5 ya. 2 sampai 5 menit. And then the next word problem atau simple arithmetic 5 sampai 10 menit, short essay 15 sampai 20 menit. Jadi kalau ada 5 essay berarti butuh 15 kali 5 misalnya. Data analisis atau grafing 15 sampai 25 menit, drawing models, labeling 20 sampai 30 menit, and then extended essay 35 sampai 50. Nah, extended essay ini biasanya satu pertanyaan bisa 1 halaman double folio atau 2 halaman double folio, makanya butuh waktu 35 sampai 50 untuk satu soal. And here are some guidelines for teachers math tests ya, in constructing the test. When the teacher construct the test, they must construct test item to reflect instructional objective and desired outcomes. Harus fokus pada tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran yang diinginkan yang sudah dirancang ya pada RPP atau silabus. Nah, itu harus fokus ke sana. Jadi apa tujuan pembelajaran, itulah soal yang diberikan. Misalnya siswa bisa menjelaskan apa misalnya. Nah, kira-kira seperti itu. And then a student should have a neatly and accurately typed copy of the test. Nah, siswa harus dipastikan jenis kopian tesnya. Nah, kalau dia anak SD tentu fontnya lebih besar. Nah, kalau lebih tinggi levelnya tentu bisa lagi menyesuaikan. And then vary the questions types. Usahakan jenis pertanyaan itu bervariasi. Misalnya ada true false, multiple choice, matching, completion, short answer. Jangan questionnya true false saja semuanya. Atau multiple choice aja semuanya, atau short answer aja semuanya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh guru dalam membuat tes ya. Biasanya secara umum guru menggunakan multiple choice question and essay atau short answer ya. And then divide question types into separate sections. Jenis pertanyaannya juga perlu dibagi untuk beberapa seksi ya atau bagian. Misalnya bagian nomor 1 ini materinya atau teksnya untuk menjawab nomor 1 sampai 5. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini teksnya untuk menjawab nomor 6 sampai nomor 8 misalnya, tergantung teksnya. And then proceed each set of items with clear completion instructions and provide the total amount of credit possible for each questions. Pertimbangkan ya, harus jelas instructions-nya. Instructions itu adalah perintah soal, harus jelas ya. Nggak perlu panjang-panjang, tapi jelas dan simple dan mudah dipahami oleh siswa. Lalu jumlah soal juga mempertimbangkan, tadi sudah ditayangkan waktu, durasinya. Nah, jangan sampai
Soalnya banyak, waktu sedikit, atau sebaliknya, soal sedikit, waktunya banyak, sehingga banyak waktu sisa, memberi peluang kepada siswa untuk berkoordinasi atau bertanya kepada teman lainnya. And then, various types of questions to cover many level of learning. Ini juga divariasikan pertanyaannya. Ini level, nanti kita akan belajar tentang level kognitif ya. Level kognitif itu ada yang recognition, recall, processing, analysis, integrative application. Kalau menurut si yang jenjang apa ya? Yang jenjang kognitif, lupa Miss ya. Nanti kita pada kajian kognitif akan akan dibicarakan. Nah, ini jenjang-jenjangnya, tergantung jenjang menurut dari siapa, ya. Nah, ini harus bervariasi juga. Jangan pada recall aja. Recall itu lebih banyak menghafal atau mengingat ya. Harus ada analisisnya soalnya. Jadi ada yang aplikasi soalnya. Oke. Within each type of item, this is order the question from simple to complex. Jangan lupa untuk menyusun soal itu dari yang mudah ke yang sulit. Jangan terbalik. Kalau terbalik kompleks dulu, baru yang simple. Itu akan terjadi kalau siswa habis waktunya karena memikirkan yang soal-soal sulit tadi. Sehingganya soal yang mudah tidak ada waktu dan itu akan merugikan siswa. Tapi kalau dia yang mudah dulu, dia akan fokus pada yang mudah, berpeluang dia untuk menjawab dengan yang benar, lalu pada bisa masuk kepada yang kompleks. And then for broad, integrative, complex question, provide student a choice of question from which they can select to answer. Nah, kalau ada integratif atau complex question, katanya pertanyaan yang mulai sulit, nah berikan ruang pada siswa untuk memilih pertanyaan itu ya, yang betul-betul bisa dia menjawabnya. And then administer the test in a way that cheating can be eliminated or detected. Bagaimana caranya kita mengatur kalau tes itu bisa mengurangi peluang cheating, mencontek ya. Nah, biasanya itu ada soalnya kalau yang soal paper and pencil test biasanya ada kelompok A, kelompok B. Nah, dibedakan apanya? Barisan tempat duduknya. Tapi kalau sudah misalnya yang online, soal online biasanya itu diacak ya. Ada program untuk mengacak soal. Kalau program untuk mengacak soal biasanya misalnya ada yang nomor 1 di si A, yang di si B belum tentu nomor 1 itu soal yang sama. Bisa jadi itu ada pada soal nomor 10. Soalnya sama, tetapi nomornya diacak. Nah, ini untuk mengeliminasi ya atau mendeteksi adanya cheating untuk mengurangi ya peluang mencontek tadi. Harus dipertimbangkan oleh guru dalam membuat soal. And then provide criterion reference grading scale. So student know what score represent a certain grade. Ya. Berikan kriterion reference grading scale, skala penilaian. Misalnya kalau nilai A itu kalau memperoleh skor 93 sampai 100. Kalau nilai B misalnya skornya 85 sampai dan seterusnya. And then make sure the reading level of the test is appropriate for the students. Pastikan kalau reading level kemampuan level membacanya itu betul-betul sesuai dengan kemampuan siswa. Jangan sampai untuk anak SD tetapi soalnya atau teksnya itu seharusnya untuk anak SMA atau sebaliknya. Dia sudah SMA tetapi teksnya teks anak SD tentu mudah sekali. Disesuaikan. Tentu guru yang lebih tahu dengan reading level of their students.
And then give sufficient time for all students to finish. Berikan waktu yang tepat, yang sufficient ya untuk menyelesaikannya. Nah, tadi boleh kita mengacu pada time durations of taking test yang sudah dijelaskan tadi, karena itu sebagai acuan ya, sebagai acuan untuk menetapkan waktu. And then type or print the test clearly and list space between question and sections to facilitate easy reading and responding. Nah, ini jenis printnya juga harus jelas. Ya, berikan space. Space itu spasi ya antara masing-masing pertanyaan itu supaya tidak bercampur aduk ya. Nah, sehingganya mudah bagi siswa untuk membacanya atau meresponnya nantinya. And then include a variety of visual, oral, and kinesthetic tasks. Ini juga variasi visual, oral, and kinetic task juga harus diperhatikan pertimbangannya dalam menilai ya, aktivitas ya. And then vary the way the task is given for student with special needs. Berikan the way ya, the way cara ya, atau kebijakan ya untuk special need, untuk kebutuhan khusus seperti yang sudah dicontohkan tadi, yang mempunyai masalah mata atau masalah-masalah lainnya, nanti disesuaikan bagaimana solusinya. Kebijakan guru dalam membuat tes itu sangat dipentingkan. Okay, that's all for my explanation today.